5 suku di Indonesia yang paling kasar dan keras. Ya, Indonesia mempunyai banyak suku dan beragam bahasa yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun tahukah teman, di antara banyak suku terdapat berbagai karakter yang berbeda-beda. Ada yang memiliki sifat yang lembut, ada pula yang memiliki sifat yang keras dan arogan. Berikut ini teman, ada beberapa suku yang memiliki sifat yang keras. Suku Makassar. Ya, suku yang berasal dari Sulawesi ini memiliki banyak cerita yang menarik. Namun tahukah teman, jika suku Makassar sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu suku Makassar, suku Bugis, dan suku Toraja. Namun teman, di antara suku tersebut yang memiliki sifat yang paling keras yaitu suku Makassar. Ya, suku ini memiliki watak yang sering disebut kepala batu atau keras kepala. Mereka sering mengabaikan perintah atau larangan dari pemerintah atau seseorang. Seringkali setiap masalah yang terjadi atau berlangsung diselesaikan dengan perkelahian. Di Makassar sendiri teman, tindakan kriminal dan kejahatan bertengger di nomor 3 se-Indonesia. Aksi yang terkenal di Makassar yaitu pembusuran dan penjambretan. Di balik kriminalitas, ada pula suatu daerah di Makassar yang masih belum disentuh oleh era modern, yaitu wilayah Kajangleleng. Di wilayah ini, teman tidak boleh sembarangan masuk, dikarenakan orang-orang di daerah ini tertutup dengan dunia luar. Jika teman ingin masuk ke wilayah ini, teman diwajibkan berpenampilan serba hitam dan tidak boleh membawa barang-barang yang sudah modern, seperti HP atau sejenisnya. Suku Batak. Ya, suku yang berasal dari Pulau Sumatera Utara ini memiliki sifat-sifat yang tidak kalah keras dengan suku Makassar. Suku Batak terkenal dengan tidak mau mengalah jika berdebat dengan seseorang. Banyak pengacara terkenal yang berasal dari suku Batak, seperti Hotman Paris dan sebagainya. Selain handal dalam berdebat teman, suku Batak juga doyan dengan perkelahian. Suku yang terkenal dengan beragam pembunuh bayaran paling ditakuti di kota Jakarta. Suku Ambon atau suku dari timur Indonesia. Ya, suku ini terkenal dengan tingkat kejahatan yang paling besar teman. Banyak preman yang berada di kota Jakarta dikuasai oleh orang Ambon. Ya, orang-orang yang berasal dari Ambon memang memiliki tubuh yang begitu besar dan kekar sehingga mendukung mereka menjadi preman. Sebut saja dengan John Kay yang berasal dari Ambon. Preman yang paling ditakuti di kota Jakarta memiliki pengaruh yang sangat besar. Selain dengan kemampuan tubuh yang dimiliki, John Kay juga mempunyai pasukan yang begitu banyak. Dalam survei yang telah dilakukan di kota Jakarta sendiri, terdapat daerah yang dikuasai oleh orang-orang Ambon. Menurut sumber salah satu orang Ambon yang telah diwawancarai, pekerjaan yang sulit di kampung halaman mereka yang mengharuskan mereka merantau. Awalnya sih ya, ingin mencari kerja yang baik, tetapi persaingan yang begitu keras yang mengharuskan mereka menjadi preman. Suku Dayak Kalimantan. Ya, siapa yang tidak mengenal suku Dayak Kalimantan? Suku yang pernah melakukan peperangan melawan suku Madura. Yang paling viral dari suku Dayak Kalimantan yaitu Mandau. Senjata khas Kalimantan ini bisa terbang mencari targetnya dimanapun. Ya, sesuai dengan keinginan si pemilik Mandau. Perang tersebut memakan banyak korban nyawa. Namun tahukah teman, suku Dayak sendiri orangnya sopan. Jika kalian mengusiknya, pasti kalian akan mendapatkan sesuatu yang berbahaya. Orang yang paling dikenal di suku Dayak Kalimantan yaitu Panglima Burung. Panglima yang akan turun di medan pertempuran ini sekali saja.
Suku Jawa. Ya, suku Jawa bisa dibilang tidak terlalu kasar dalam berbahasa. Tutur kata yang biasa disebut lembut dan sopan. Namun teman, ada pepatah yang mengatakan, berhati-hatilah dengan orang yang pendiam daripada orang yang banyak bicara. Inilah kata-kata yang bisa disandingkan dengan suku Jawa. Ya, suku Jawa terbilang cukup pendiam teman. Namun tingkat kriminalitas di Pulau Jawa sendiri bertengker di nomor 1 se-Indonesia. Ya, suku Jawa terkenal dengan ilmu spiritual yaitu santet. Berbeda dengan berbagai suku di Indonesia yang seringkali melakukan perkelahian secara langsung. Ya, di suku Jawa santetlah yang paling ditakuti. Dikarenakan orang-orang bisa mati dalam sekejap mata dengan ilmu ini. Polisi pun tidak bisa berbuat banyak. Ya, dikarenakan bukti yang tidak konkret. Nah teman, itulah sederetan sifat atau karakter dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Namun teman, di dalam keburukan pasti ada kebaikan. Jangan pernah menilai buruknya saja. Mungkin itu menjadi pelajaran untuk kita semua menjadi lebih baik. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.